Lalu seperti ini digerakkan fleksi ekstensi di palpasi area ini joinnya ya. Apakah ada bunyi retak kayak gesekan benda kasar gitu ya, karena kalau kartilago masih bagus itu kan licin ya. Kalau kartilago kasar dan ada kalsifikasi di situ, dia akan permukaannya akan semakin kasar dan kayak ada bunyi dua benda kasar bergesekan. Kalau hanya bunyi petek-petek biasanya karena sendinya nggak stabil. Ini tes gravitasi. Tes pertama untuk mengidentifikasi apakah ada kerusakan kartilago pada sendi lutut. Yang kedua, patellar step test atau Ballottement test. Nah ini ditujukan untuk mengidentifikasi adanya peningkatan cairan di dalam knee joint. Jadi ditujukan untuk mengetahui apakah ada peningkatan cairan intradiskal di dalam sendi lutut, apakah ada peningkatan cairan yang biasanya disebabkan karena ada peradangan. Peradangan itu bisa osteoartritis, bisa cedera ligamen, bisa cedera meniscus, itu akan memicu terjadinya peningkatan cairan di dalam sendi lutut. Nanti caranya tangan pemeriksa menekan sisi proksimal ini untuk mengalirkan cairan keluar dari suprapatellar pouch. Tangan satunya menekan cairan ke atas, medial dan lateral di bawah patella. Selanjutnya tekan otot patella ke bawah dengan jari untuk menciptakan gerakan ke atas dan ke bawah. Jangka pendek juga, pakai jangka pendek. Kalau mau lihat boleh. Jadi seperti ini ya, jadi tangan kita dari bawah dan dari atas mendorong cairan untuk nimbul ke dorong ke tengah, lalu dengan telunjuk kita tes. Kalau cairannya bertambah, dia patelanya kayak mengapung dan naik ke atas. Iya. Hanya untuk mengidentifikasi apakah ada peningkatan cairan. Lalu tes lutut selanjutnya adalah anterior rubber test. Pasti semua udah familiar ya dengan ACL ya, terutama yang suka bola, suka olahraga, pasti familiar dengan ACL. Anterior rubber test ini untuk melihat apakah ada cedera pada ACL atau ada ruptur pada ACL. Jadi nanti pasien itu terlentang, hip fleksi 45 derajat, ininya fleksi 90 derajat seperti ini. Lalu pasien nanti dari depan pemeriksa di depan pasien, fiksasi kaki atas dengan menahan atau mendudukinya. Selanjutnya palpasi joint atau tibial itu dengan kekuatan gerakan tarik tibia ke arah anterior dalam satu gerakan eksklusif. Jadi seperti ini. Jempol kita di tibia. Pakai ya? Jadi kalau ACL-nya ada robekan, dia akan sakit, atau kalau ACL-nya putus, ini akan dor.
yaitu anterior drawer test. Kebalikannya anterior drawer test adalah posterior drawer test. Posterior drawer test ini untuk mengidentifikasi injury pada PCL. Posisinya sama tadi. Fleksi hip 45, fleksi 90. Lalu gerakannya didorong ke belakang. Kalau tadi anterior tarik ke depan, kalau ini didorong ke belakang. Ini akan positif kalau adanya robekan akan nyeri, atau kalau ada ruptur dia akan kendor kayak oblak gitu ya. Itu untuk ligamen. Sedangkan untuk Lachman test itu sama ini untuk identifikasi adanya injury pada ACL juga. Pasien duduk rentang, lalu posisi fleksi ini 30 derajat, fiksasi femur dengan salah satu tangan pada sisi lateral dan anatomi, dan satu tangan di medial di bawah melakukan translasi pada tibia ke anterior terhadap femur. Ini sebenarnya mirip dengan anterior drawer. Jadi femurnya didorong ke posterior, tibianya ditarik ke anterior. 30 derajat. Mirip dengan anterior drawer test tadi, ya. Ini tes positif jika terjadi translasi tibia ke arah anterior lebih dari 3 cm dan anvil shock. Berarti adanya ruptur atau nyeri saat datang tes. Artinya ada injury atau tears.